Halo guys, balik lagi di channel Den Dimas. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang ini, Vespa Sprint berwarna orange ini. Hari ini kita bakal coba bahas apa sih yang enak dan apa sih yang nggak enak. Oke, jadi Vespa Sprint, kalau dibandingin GTS, perbedaan terbesar adalah of course ukurannya. Ini jauh kerasa lebih compact, kayak kerasa lebih lincah rasanya. Karena kayak tempat kakinya ini kecil, terus ini juga lebih kecil. Ini kerasa jelas ininya sih, bagian sini ini dan bagian pantatnya itu kerasa lebih ramping. Kalau mesinnya sih sama-sama 150 cc lah. Cuman emang rasanya untuk tarikan awal ya, kayak lepas gitunya tuh, itu tuh lebih kenceng ini sih dibandingin GTS, kayak lebih responsif dibanding GTS. Entah apakah itu gara-gara bearing atau bagaimana, gue gak ngerti sih. Tapi jelas kerasa ini kerasa lebih kayak lebih responsif lah tarikannya. Kemudian kalau dibandingin GTS, bedanya itu disc brake-nya ini cuman depan doang. Cuman yang belakang juga masih oke kok, masih oke banget. Suspensinya ini shock breaker belakang cuma satu, kalau GTS itu ada dua. Cuman overall nggak kerasa sih bedanya sebenarnya. Ya kan lebih kencang kan Vespa ini. Udah. Vespa Sprint itu lucunya adalah warnanya itu lebih lucu-lucu sih dibandingin Vespa GTS. GTS tuh nggak salah cuma datang warna putih, merah yang kayak punya gue itu, sama sama abu-abu tua gitu. Kalau menurut gue sih, kalau Sprint itu lebih lucu aja warnanya, kayak orange kayak gini. Kemudian gila nih orang, ada mobil loh dari sana. Kemudian ada warna apa lagi ya? Yang jelas sih warna tuh kayak lebih jreng gitu. Kalau ditanya sama Primavera, bedanya tuh apa aja sih? Primavera itu Primavera itu perbedaannya dengan ini. Itu ada perbedaan pelek. Kemudian pelek itu beda ukuran dan juga beda model. Ya, beda model tuh beda loh. Ini kenapa macet lagi? Oh, ada kawinan. Jelas tarikannya lebih kerasa lebih kenceng. Lambretta men, kerasa lebih kenceng sini. Nah, ini juga Vespanya kalau lo lihat udah ada parts yang ditambahin sih. Tambahin windscreen ini yang kemarin ini itu susah banget nyarinya. Sama ada karpet sih di bawahnya. Nah itu ada karpet. Kalau naikannya sih overall enak-enak aja sih menurut gue. Ya, lebih enak sih. Sprint ini emang kayak dibuat kayak lebih untuk sporty gitu kan kesannya. Kalau dibanding Primavera itu kan kayak lebih klasik gitu. Kalau ini emang dibuat untuk kayak modelnya tuh lebih sporty sih. Jadi mungkin kalau lo mau kayak ganti knalpot lah, terus kayak pokoknya dibuat model sporty lah. Cocok sih di Vespa Sprint ini kalau menurut gue ya, dibandingin di Primavera. Aduh. Oke, kalau kita ngomongin tentang model, suka nggak suka itu relatif sih. Itu tergantung lo sukanya yang kayak gimana. Kalau Primavera sama Sprint, ya bedanya di lampu sih. Primavera lampunya bulat, kalau Sprint itu kotak. Kerenan mana? Ya depends sih lu suka yang mana. Gila, bukan sederhana di sini. Sorry, balik lagi. Depends sih lu lebih suka yang mana. Lu suka mode kotak, kalau mau modifnya kayaknya gimana? Apa kalau mau sporty? Kayaknya sih kalau sporty orang lebih lari ke sini ya. Tapi kalau ada juga sih orang yang kayak Primavera kemudian dijadiin mode sport itu juga keren sih sejujurnya. Jadi ya baik lagi sih lo mau yang kayak gimana. Dan juga perbedaan adalah warna. Jadi kayak nggak semua warna yang ada di Sprint tuh ada di Primavera, nggak semua warna di Primavera itu juga ada di Sprint. Walaupun juga kemudian banyak sih orang kayak habis itu ngecat sendiri.
Kalau mesin untuk Sprint ini dari Primavera itu generasinya udah generasi yang baru, jadi 150 cc injeksi, 150 IE 3V atau apa gitu sebenarnya. Pokoknya udah generasi yang baru lah, udah bukan generasi yang lama. Jadi getarannya tuh udah halus banget, udah bener-bener halus, udah enak banget, udah nggak ada getar-getarannya lagi. Ini mau kemana lagi? Kalau buat nyelip nih, nah paling pertanyaannya ke situ sih. Kalau misalkan buat nyelip mobil gitu ya, kayak lagi macet-macetan, dibandingin GTS, jelas akan lebih enak ini sih. Ini kerasa kayak ramping gitu, jadi lo kayak ngelewatin celah-celah yang kecil gitu tuh kayaknya lebih gampang gitu. Dan kalau nggak salah, gue nggak tahu ya ini berat atau nggak, tapi rasanya tuh GTS tuh lebih panjang gitu wheelbase-nya. Jadi ketika lo nyelip tuh kayak ada rasa ini pantatnya udah masuk udah kayak gitu, cukup nggak ya gitu loh. Kalau ini tuh rasanya lebih pendek. Ground clearance-nya sih ya ini lebih mungkin sama sih, cuman gara-gara GTS itu kakinya ini lebih lebar, jadi tuh agak lebih jauh untuk napak ke tanah, membuat kemudian hasilnya adalah rasanya tuh kayak ini motor kok tinggi banget itu loh kalau GTS. Nah kalau Sprint ini gara-gara ini kecil, lo jadi lebih gampang napak ke tanah. Itu satu. Kemudian tadi sih dimensinya yang lebih compact, ngebuatnya tuh kayak lebih lincah gitu rasanya. Kalau masalah ruang penyimpanan atau bagasi di mobil di motor ini, di mobil ini apa kan? Ini gimana sih maksudnya? Nah, kalau masalah bagasi yang di depan ini, kalau menurut gue ya ini lebih lega sih daripada GTS, karena nggak ada saklar di situ. Dan dia tuh lebih dalam gitu kesannya, membuat dia tuh jadi lebih memiliki kapasitas yang lebih lah dibandingin GTS. Coba nih kita bandingin ya. Nah, seperti yang gue bilang, ini tuh lebih dalam dan nggak ada fuse. Sini juga lebih dalam kan, jadi kesannya tuh lebih banyak gitu ruangannya. Nah kalau Vespa S yang dulu 150 tuh nggak ada bagasi gini nih bedanya. Nah kalau ini untuk bukanya lo harus masukin ke sini, kemudian buka deh. Ini juga rasa-rasanya lebih dalam sih, walaupun ruangan ininya tuh lebih pendek daripada GTS, cuman ini dalam gitu. Gue belum pernah coba sih Hella Full Face masuk atau enggak, itu cukup dalam lah. Nah kalau model sih emang yang ini lebih sporty sih jatuhnya. Oke. Kelebihan Vespa S, Vespa Sprint ini kalau dibanding sama GTS, itu adalah lo nggak bakal ngerasa was-was kalau lo mau lewat jalan-jalan kecil kayak begini. Nah, GTS lewat sih, gue pernah nyoba lewat sini. Cuman lo tuh udah perasaan was-was kayak lo bakal gampang banget ngerempet tuh motor karena tuh pantatnya gede gila. Kalau ini itu jauh lebih kecil. Tada. Jadi overall gimana sih Vespa Sprint ini? Yang jelas dia lebih tarikan awalnya lebih enak dibanding GTS.
Bagasinya, kalau bagasi depan lebih lega, tapi bagasi belakang kayaknya lebih lega GTS sih. Modelnya lebih kecil, lebih gampang buat nyelip sana sini kalau lagi kena macet-macetan, dan harganya nggak soal GTS. Kalau mau nanya apa-apa atau mau komen, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel gue, karena gue akan terus upload video-video baru ke channel gue. Okay guys, so thank you for watching and till next video. Bye bye.